Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Perlu kita ketahui, pneumonia merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru. Penyakit ini juga banyak terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Di Indonesia, insiden tahunan pneumonia pada orang tua tercatat hingga 44 kasus per 1.000 orang. Jumlah ini kira-kira 4 kali lebih besar dari populasi usia yang lebih muda. Lantas bagaimana menjaga kesehatan dan kualitas hidup para orang tua serta bagaimana mencegah penyakit pneumonia? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Pematasari Harhab hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya Dr. Erlina Burhan selaku dokter spesialis paru. Halo Bu Dokter, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya? Dan juga tokoh pemerhati kesejahteraan masyarakat Ibu Nur Asia Uno. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Dan sudah hadir juga secara virtual Ibu Dwi Endah selaku Director Campaign Pneumonia Indonesia Ramah Lansia. Halo Ibu Endah, apa kabar? Halo. Sehat? Baik, sehat. Ibu Endah posisi di mana nih? Semangat. Posisi Bu Endah di mana sekarang? Di Jogja ya? Di Jogja ini, Mbak. Di Jogja ya? Iya. Wah, piye kabare Bu Endah? Apik? Alhamdulillah sehat. Pripun di Jakarta baik-baik saja ya, sehat ya. Sehat semuanya, kita bertiga semua sehat di sini ya di Jakarta ya. Oke, baiklah, kita akan membahas masalah penyakit pneumonia ini. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu Erlina. Apa itu pneumonia? Mungkin masih banyak yang belum tahu, masyarakat di luar sana belum tahu tentang penyakit pneumonia ini. Ya, pneumonia itu adalah suatu penyakit di jaringan paru akibat radang. Dan radang ini biasanya disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, diantaranya adalah virus, bakteri, atau jamur. Oke. Lalu hari ini kita akan berbincang bersama Bu Endah juga gitu ya, mengenai Hari Sedunia, Pneumonia Sedunia, Bu Endah. Halo. Ya, baik. Oke, ini kan dalam memperingati tanggal 12 November nanti adalah Hari Pneumonia Sedunia. Apa makna dari Hari Pneumonia Sedunia ini, Bu Endah? Ya, makna Hari Pneumonia Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 12 November setiap tahunnya bagi kami Indonesia Ramah Lansia yang merupakan momentum untuk memberikan solusi, edukasi, dan pendekatan yang tepat terhadap pneumonia, khususnya kami yang memiliki fokus mendampingi masyarakat lanjut usia untuk menjaga paru-paru tetap sehat dan melindungi lanjut usia dari penyakit pneumonia. Karena selain banyak menyebabkan kematian pada anak-anak, penyakit ini juga banyak menyerang orang tua di atas 50 tahun. Oke, jadi mengapa Indonesia Ramah Lansia mengadakan kampanye khusus untuk meningkatkan literasi pneumonia bagi masyarakat lansia adalah supaya kita menjaga kesehatan orang tua kita gitu ya? Ya, betul sekali. Oke, baiklah. Tapi kenapa sih usia di atas 50 tahun ini harus waspada dengan penyakit ini, Bu Dokter? Ya, jadi memang orang yang lanjut usia, ya kita katakanlah mulai di atas 50, ya walaupun saya merasa 50 itu masih muda ya, tetapi kalau itu terus bertambah dengan waktu, maka biasanya pada orang yang usianya bertambah ini, seiring dengan bertambahnya usia kemudian juga terjadi penurunan sistem imun. Ya, dan bukan saja dari sistem imun, tetapi juga kadang-kadang ada beberapa penyakit yang muncul pada saat usia tua. Contohnya bisa jadi hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru lainnya, penyakit paru yang kronik ya, dan mungkin juga diabetes dan lain-lain. Nah, kondisi komorbid yang muncul pada usia tua ini akan lebih menurunkan lagi sistem imun orang yang sudah tua.
Oh, Ya, jadi baik. penting sekali bagi kita semua menjaga orang tua ya. Ini dalam artian orang tua yang sebenarnya ya. Ya. Orang tua kita dalam ya ibu kita bapak sebagai anak ya. sebagai anak dan juga orang tua secara umum agar mereka tetap sehat. Karena sesungguhnya orang tua ini akan lebih bahagia kalau dia sehat. Kalau dia sehat dan dia bahagia, maka kualitas hidupnya itu akan baik, dan ini baik bukan saja baik bagi orang tua tersebut, tapi juga bagi keluarga, Benar. bagi anak-anak, keluarga besar. Karena kalau ada orang tua yang sakit pasti ya pertama tentu saja harus perlu perawatan, perlu biaya. Tetapi bukan saja masalah biaya, tapi masalah kualitas hidup dan masalah perasaan yang tidak nyaman karena sakit. Jadi itulah sebabnya bahwa orang tua ini mesti dijaga kualitas hidupnya dengan melakukan berbagai pencegahan supaya jangan sakit. Iya. Nah, salah satu penyakit yang sering menyerang orang tua karena sistem imunnya turun itu adalah penyakit radang di jaringan paru yang Radang kita sebut paru-paru. sebagai pneumonia. Oke, baiklah. Ini kan berarti berhubungan dengan kampanye yang akan disampaikan juga nih oleh Bu Endah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu, terkait yang disampaikan Dr. Elina ini, kenapa sih kita harus waspada umur 50 tahun itu kita harus jaga orang tua kita sebagai anak, menjaga kesehatannya dan juga menjaga kebersihan semuanya gitu, Bu Endah. Pneumonia itu penyakit menular yang menyerang paru-paru. Semakin tua usia, semakin tinggi angka kematiannya. Dan berdasarkan data riset kesehatan dasar, prevalensi pneumonia terus meningkat. Oleh sebab itu, kami melihat pentingnya pengetahuan dan tindakan pencegahan bagi lansia yang ada di Indonesia, khususnya bagaimana pencegahan terhadap penyakit pneumonia ini. Oke, dan mungkin saya juga termasuk orang yang baru mengetahui masalah ini gitu ya, masalah pneumonia ini. Dan saya berpikirnya orang tua mungkin itu adalah penyakit yang biasa. Ternyata memang, Jangan. iya kan, kayak paru, diabetes dan lain itu adalah jantung, itu penyakit yang biasa terjadi pada orang tua. Tapi ternyata adalah kita sebagai anak harus mulai mencegah dari sekarang, gitu ya. Iya, karena pneumonia itu nggak nyaman loh, karena gejalanya batuk, kadang-kadang keluar dahak. Bayangkan orang tua sudah ringkih dan batuk-batuk, lalu berdahak, dan juga kalau sifatnya akut itu demam. Iya. Ya, demam, badannya nggak enak, pegel-pegel. Dan kalau pneumonia atau radangnya itu sudah meluas ke jaringan paru yang lain, itu biasanya menimbulkan sesak. Nah, bayangkan orang tua kita ya, pastilah tidak nyaman ya, batuk, sesak, dan kalau bisa pada kondisi tertentu, kalau ada bagian dari paru anatomi tertentu yang terkena, itu bisa menimbulkan nyeri dada juga. Nyeri dada. Nah, jadi ini suatu penyakit menular, sebetulnya bisa dicegah, dan kalau kita tidak bisa mencegahnya, kasihan orang-orang tua yang memang sangat rentan. Sebetulnya bukan orang tua saja yang rentan, anak di bawah 5 tahun juga balita rentan begitu ya. Tapi kan kita sekarang membahas pada orang tua. Jadi memang saya kira adalah kewajiban kita bersama untuk melindungi orang tua ini agar supaya terhindar dari pneumonia. Terhindar, atau jadi upaya pencegahan mesti dilakukan. Baiklah, nah Ibu Nur Asia Uno selaku pemerhati kesehatan masyarakat, kenapa Ibu ini punya kepedulian begitu tinggi terhadap orang tua, khususnya ada lansia? Iya, orang tua itu kan seperti orang tua kita sendiri ya. Jadi kalau nggak ada orang tua ya nggak ada kita ya. Jadi memang inilah yang namanya bakti kepada orang tua. Jadi di agama pun juga ya, kita harus orang tua dulu yang harus kita dahulukan. Jadi memang orang tua itu adalah sesuatu yang memang harus kita prioritaskan dan kita hormati, kita sayangi gitu. Bagaimana pengalaman Ibu dalam memberikan perhatian kepada orang tua? Suka duganya seperti apa? Karena saya tahu Ibu Nur Asia Uno ini sebagai istri menteri, lalu juga sibuk sekali dengan macam-macam kegiatan. Bagaimana? Apakah bisa di-share ke kita suka dukanya dan pengalamannya seperti apa? Ya, kalau buat saya selalu menelpon beliau. Orang tua saya itu memang kebetulan orang tua yang dikategorikan tidak mau menyusahkan anak. Dalam arti dia tahu anaknya sibuk, tetapi saya selalu memberikan perhatian. Dari luar kota, makanan saya kirim ya, tentunya yang memang boleh dimakan ya, karena kadang-kadang orang tua memang harus ada banyak pantangan juga ya dok ya, karena kita harus tahu juga makanan yang sehat, dan
olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Jadi saya selalu mengingatkan, mama harus semangat, papa harus semangat. Pokoknya bagaimanapun apa yang mereka suka sebisa mungkin kita support ya, kita support, kita kasih semangat. Betul. Jadi kita kasih perhatian gitu ya pada orang tua kita. Terus. Baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan ini bersama Dr. Elina, juga Ibu Nurasiono, juga Ibu Endah di Jogja. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, saudara, kembali lagi di Zona Inspirasi dan saya masih ditemani oleh Dr. Elina Burhan selaku dokter spesialis paru dan juga tokoh pemerhati kesejahteraan masyarakat Ibu Nur Asia Uno, dan masih tersambung secara virtual Ibu Dwi Endah selaku Direktur Campaign Pneumonia Indonesia Ramah Lansia. Mungkin saya mau berbincang terlebih dahulu dengan Bu Dwi Endah. Bu Dwi Endah, saya ingin menanyakan bagaimana kondisi masyarakat lansia yang rentan terhadap pneumonia saat ini? Ya, melihat jumlah prevalensi pneumonia pada masyarakat lansia itu kan semakin meningkat. Jadi kami di Indonesia Ramah Lansia itu perlu membekali dengan pencegahan, terutama penyakit pneumonia pada lansia. Selain itu juga kepada keluarga, jadi supaya keluarga itu bisa mendampingi dan memperhatikan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan pneumonia pada lansia. Harapannya Indonesia Ramah Lansia, Indonesia yang bisa bebas dari penyakit pneumonia. Oke, kegiatan apa saja yang dilaksanakan atau dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lansia untuk mencegah pneumonia ini, Bu Endah? Kami di Indonesia Ramah Lansia melaksanakan kegiatan yang kemarin baru dilaksanakan, yaitu Sekolah Lansia Bebas Pneumonia. Kegiatan ini dilaksanakan secara online, jadi sekolah lansia online khusus membicarakan mengenai pneumonia. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam peningkatan pemahaman lansia mengenai pneumonia. Karena sifatnya edukasi, jadi selain memberikan pemahaman tentang pneumonia, juga ada kegiatan terapi, mencegah dan perawatan penyakit pneumonia. Lalu ada juga kegiatan lain, yaitu pelatihan keluarga mengenai pencegahan dan perawatan pneumonia di rumah. Jadi selain lansia, keluarganya juga kita latih, tujuannya supaya membangun kesadaran pada anggota keluarga dan pada masyarakat bagaimana mengetahui bahaya penyakit pneumonia sehingga dapat dicegah. Oke, tapi bagaimana sih idealnya peran keluarga, lalu juga atau generasi yang lebih muda, anak-anaknya untuk melindungi orang tuanya dari pneumonia ini, Bu Endah? Idealnya seperti apa? Ya, jadi seluruh anggota keluarga perlu memastikan perlindungan maksimal bagi orang tua di atas 50 tahun terhadap penyakit pneumonia ini. Karena penyakit pneumonia ini kan mengancam kesehatan dan kebahagiaan kita tentunya sebagai orang yang memiliki orang tua, begitu ya. Misalnya dengan mendukung lansia untuk ikut kegiatan edukasi, seperti halnya ikut kegiatan kelas lansia atau sekolah lansia bebas pneumonia, begitu. Lalu juga perlu tindakan nyata, bagaimana wujud kepedulian keluarga untuk menghindarkan lansia dari pneumonia. Dan yang tak kalah penting, mari kita sama-sama sadar dan sayangi serta jaga orang tua kita dari bahaya pneumonia. Oke, baiklah, mari kita sama-sama sayangi orang tua kita dan jaga orang tua kita agar terhindar dari pneumonia. Mungkin bisa dijelaskan kembali sedikit saja di info lagi, pneumonia itu seperti apa dan kenapa kita harus mengoptimalkan kekebalan tubuh orang tua kita atau misalnya siapapun saudara kita ketika memasuki usia 50 tahun. Ya, baik, terima kasih. Tapi sebelum menjawab itu saya ingin menyampaikan itu kegiatan Ramah Lansia itu keren banget. Bagus ya. Keren banget ya, melindungi orang tua, menjaga agar mereka tidak sakit. Dan salah satu penyakitnya kan pneumonia. Jadi saya ingin ulangi kembali bahwa pneumonia itu adalah penyakit menular ya. Ini menular karena disebabkan oleh kuman, bakteri atau virus yang terhirup oleh saluran nafas sehingga menyerang jaringan paru kita. Nah, tentu saja gejala-gejala dari pneumonia ini tidak aman, terutama tidak nyaman ya, terutama bagi orang tua. Ya, karena gejalanya batuk, demam yang tinggi, bahkan menggigil, badannya sakit-sakit, kemudian batuk juga dengan dahak yang terus-menerus kadang-kadang, dan bila mana jaringan yang terinfeksi itu atau meradang itu cukup luas akan menimbulkan sesak. Nah, bayangkan orang tua
nyeri dada, sesak, batuk, ini sungguh-sungguh tidak nyaman. Oleh sebab itu, kita harus mencegah ini jangan sampai terjadi. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kejadian pneumonia pada lansia atau orang tua ini lebih tinggi dibandingkan orang-orang sehat atau usia muda seperti Ais contohnya ya. Jadi risiko pada orang tua itu tinggi. Untuk kekerapannya juga lebih tinggi daripada orang muda. Imunitasnya juga sudah menurun ya. Imunitas ada hubungan. Apalagi kita tahu orang tua itu sekarang banyak yang mempunyai komorbid. Apakah itu diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan juga penyakit paru yang kronik lainnya. Nah inilah yang kemudian bila mana ditemukan pada orang tua memudahkan turunnya kemampuan sistem imun untuk melawan kuman. Ya, oleh sebab itu tentu saja penting sekali upaya pencegahan, jangan sampai orang tua kita ini yang kita sayangi, yang harus kita jaga ini jangan sampai sakit pneumonia. Caranya, cara meningkatkan imunitasnya seperti apa? Caranya sederhana sebetulnya, mulai dari yang paling sederhana yang merupakan program pemerintah, yaitu mengajarkan tapi seperti yang diajarkan oleh Ramah Lansia tadi, bahwa membuat lansia itu dan juga keluarga sadar untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya dengan diantaranya adalah menjaga makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, dan bila mana memungkinkan olahraga yang ringan tapi rutin, dan jangan merokok ya orang tua. Anak muda nggak boleh merokok, apalagi orang tua ya. Jangan merokok. Garis bawah ya, di bold garis bawah. Jangan merokok, tanda seru. Dilarang keras. Dilarang keras ya. Kemudian juga hal yang cukup penting, barangkali konsumsi vitamin dan suplemen. Ya, kalau memang agak susah mendapatkannya dari makanan. Kita tahu kadang-kadang orang tua agak makannya lebih sedikit, makan sayur sedikit, makan buah sedikit. Nah, mungkin dari vitamin dan suplemen. Dan terakhir, yang juga bisa memicu peningkatan sistem imun adalah dengan vaksinasi. Ya, jadi saya sangat senang sekarang masyarakat Indonesia sudah mengerti dengan pentingnya vaksinasi, dan perlu diketahui bahwa ternyata untuk pneumonia ini juga bisa salah satu pencegahannya dengan vaksinasi. Dan itu sudah tersedia di layanan vaksinasi ya. Layanan vaksinasi. Oke, baiklah. Dengan kita tadi sudah ngobrol dengan Bu Dr. Elina, juga dengan pendengar penjelasan dari Bu Endah gitu ya tentang pneumonia itu sendiri. Seberapa penting bagi Bu Nur Asia Uno untuk menyampaikan pneumonia ini kepada orang tua tercinta? Iya, mulai sekarang ya kita harus cek rutin ya kesehatan yang paling harus dilakukan, dan kita kasih pola hidup yang sehat yang dokter bilang ya, mungkin harus kebersihannya lebih terjaga ya dok ya. Semuanya harus kita perhatikan, dan orang tua itu juga jangan sampai kita tinggalkan ya, karena orang tua kan lebih sensitif ya, jadi kita harus dan orang tua mudah stres. Betul. Mudah stres, mudah tersinggung. Mudah stres ya, jadi harus tetap dijaga ya, diperhatikan ya, disayang-sayang gitu. Lalu pola hidup sehat seperti apa yang Ibu Nur terapkan di rumah, terutama bagi anggota keluarga yang sudah lansia nih? Ya, biasanya saya membawa orang tua ke tempat-tempat yang memang ya happy. Ya, yang mereka suka ya dok ya. Jadi itu seperti terapi juga kan untuk membuat imun tubuhnya juga jadi lebih kuat ya dok ya. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan terkait Hari Pneumonia Sedunia ini dengan Bu Erlina, Bu Nur Asia Uno, dan juga Ibu Endah. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Kita akan melanjutkan obrolan mengenai Hari Pneumonia Sedunia. Vaksin pneumonia pada lansia 50 tahun ke atas tadi, Bu Erlina sudah menyebutkan bahwa pencegahan yang paling utama selain kita menjaga kesehatannya, kebersihan orang tua kita, ada vaksin di sini. Mungkin bisa jelaskan lagi vaksin pneumonia seperti apa dan apakah memang sudah bisa dilakukan sekarang?
Iya, jadi memang vaksin pneumonia itu sudah tersedia di masyarakat dan dianjurkan untuk diberikan kepada lansia di atas 50 tahun ya, dan cukup 1 kali saja. Dan saya kira ini juga perlu disadari oleh keluarga karena memang saya menyampaikan tadi ikhtiar itu kan harus dari berbagai aspek, dari perilaku hidup bersih dan sehat, dengan menjaga makanan dengan gizi yang seimbang tadi kan ya, cukup istirahat, dihibur, jangan dibuat orang tua stres, ya, kemudian tadi jangan merokok, jangan minum minuman keras, olahraga yang bisa ditoleransi oleh orang tua, jangan terlalu berat juga ya, nanti nggak kuat. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Dan vaksinasi ini dari data-data penelitian menunjukkan sangat efektif untuk mencegah pneumonia terutama pada orang tua. Dan alhamdulillah sudah ada di Indonesia. Sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan dan silakan keluarga mengajak orang tuanya ke rumah sakit atau klinik-klinik yang menyediakan vaksin pneumonia ini. Oke, jadi orang tua tidak mungkin bisa jalan sendiri, tapi kita sebagai anak harus aktif untuk mengajak orang tua kita, menjemput orang tua kita untuk melakukan vaksinasi. Baiklah, Ibu Nur, menjaga kesehatan orang tua dan mertua itu seperti apa? Bagaimana treatmentnya di rumah? Saya biasanya yang tadi saya kirim cucu saya, anaknya ya, karena kamu harus tengokin tuh, ibu kamu udah kangen. Jadi pokoknya sebisa mungkin saya pun juga seminggu sekali itu adalah minimum ya. Jadi kalau lebih sering lebih baik ya, supaya orang tua juga merasa dihargai dan diperhatikan. Jadi tetap itu yang harus kita lakukan ya, kasih sayang yang tidak pernah putusnya gitu. Oke, di Hari Pneumonia Sedunia, apa harapannya? Ya, saya berharap untuk mengajak semua masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama untuk mencegah orang tua kita dari pneumonia, kita lakukan vaksin ya. Jadi sebagai anak kita harus memberikan perhatian kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Baiklah, ini Ibu Endah, bagaimana harapannya di Hari Pneumonia Sedunia saat ini? Seperti apa harapan ke depannya? Karena program-programnya bagus-bagus loh ya. Tadi kita sudah dengar seperti apa programnya. Harapan ke depannya seperti apa Ibu Endah? Tentunya pola hidup sehat terus dijaga supaya kualitas hidup lansia itu semakin membaik begitu ya. Karena memang semua orang kalau nanti diberi usia panjang itu akan melewati fase lansia. Makanya mulai dari sekarang perlu pencegah upaya supaya terhindar dari penyakit pneumonia. Dapat dilakukan dengan apa? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlina, dengan vaksin pneumonia. Dan ini sangat penting sekali begitu ya. Jadi untuk lansia supaya bisa mencegah, tentunya juga edukasi, bisa ikut sekolah lansia online karena memang kegiatan ini sifatnya nasional, jadi bisa diikuti dari Sabang sampai Merauke begitu, yang nantinya dia akan belajar mengenai penyakit pneumonia, terapi pencegahannya, terapi perawatannya, sehingga harapannya di usia emas ini para lansia dapat hidup sehat, mandiri, bahagia, dan sejahtera. Amin. Mungkin boleh singkat nih dari Bu Dokter, dijelaskan kembali dan ditekankan lagi apa manfaat pencegahan pneumonia bagi orang lanjut usia. Ya, kalau pencegahan untuk jadi tua itu nggak bisa. Orang akan menjadi tua seiring dengan waktu. Tapi tua itu mestinya sehat dan bahagia. Ya, untuk sehat dan bahagia itu harus ada upaya pencegahan, jangan sampai sakit. Salah satu penyakit yang kita khawatirkan bagi para lansia adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru yang bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Nah, tadi upayanya ada upaya yang bisa dilakukan tanpa biaya, lebih mudah, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga imunitas. Dan tapi ada juga yang meningkatkan imunitas, yaitu dengan vaksin. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita ingin orang tua kita sehat dengan bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan mandiri, tadi disampaikan oleh Bu Endah, itu bagus banget bahwa quality of life atau kualitas hidup orang tua itu juga bisa dijaga. Jangan memikirkan bahwa kalau udah tua itu ringkih di rumah saja, tidak. Orang tua itu juga mesti beraktivitas. Jadi tua itu tidak sama dengan sakit. Tua itu harus sehat. Dan upaya pencegahan harus dilakukan. Harus dilakukan. Kita sebagai anak juga harus aktif supaya orang tua kita
panjang umur dan juga terbebas dari pneumonia. Panjang umur dan sehat. Bebas dari pneumonia. Baiklah, terima kasih Ibu Enda sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Bu Enda, sehat terus. Terima kasih Dokter Elina, terima kasih Bu Nur, sehat terus ya sudah hadir di Inspirasi. Dan saudara, tindakan pencegahan pneumonia jauh lebih baik daripada mengobati. Salah satu tindakan pencegahan yang paling aman dan efektif adalah dengan mendapatkan vaksinasi pneumonia. Saya Permatasari Harhab pamit undur diri dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa.